Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang cerah ini kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, membawa segenap hati kita. Kita akan berlutut di bawah kaki Yesus. Kita akan angkat satu pujian, Yesus Tuhan dan Allah kami.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji bagi nama-Mu Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kami bersyukur oleh karena anugerah Allah yang memberikan kepada kami umat-Mu yang sungguh-sungguh saat ini sudah diam di dalam tempat kami masing-masing. Tuhan Yesus mengurapi, Tuhan Yesus memberikan hati untuk bersyukur, memuliakan dan meninggikan nama Engkau. Lingkupi dengan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam setiap tempat kami. Dan Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Bapa di surga. Dan kami boleh leluasa menyembah, memuji Engkau. Terlebih kami mendengarkan sabda firman-Mu. Kami bersyukur Bapa di surga dari awal ini, sehingga kami pulang membawa sukacita dan berkat firman Tuhan. Oleh karena itu Bapa pakai dan urapi hamba-Mu saat ini yang akan melayani di dalam pujian, yang melayani musik Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menaburkan berkat firman Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang dari surga atas kami semuanya. Kami bersyukur Bapa, kami akan mulai ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi yang indah ini kita akan bersukacita oleh karena Yesus telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya dan mau melakukan akan perintah-perintahnya. Kita akan angkat satu pujian, Tuhan telah naik ke surga. Tidak ada tangisan, tidak ada ratapan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita, biar hati kita boleh ditaburi oleh firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, penolong yang setia. Yang selalu setia memenuhi
Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau menjadi sumber berkat. Engkau yang menjadikan kami sukacita, dan Engkau memberikan kami hati yang baru dan semangat baru. Kemenangan Engkau berikan kepada kami menikmati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendapatkan penghibur, kami boleh mendapatkan kesembuhan dan kekuatan pertolongan oleh anugerah Allah yang maha tinggi dari Yesus Kristus Tuhan. Pimpinlah Tuhan, bukalah hati kami, urapi kami Bapa, boleh menjadi sukacita di dalam setiap umat-Mu yang mendengarkan sabda firman-Mu pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami boleh siapkan hati ini dengan penuh rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam ibadah di rumah kita masing-masing, di dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dia yang telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Terpuji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh mengerti akan makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Di saat ini seluruh dunia memperingati hari yang terbesar bagi kita semuanya, dan kita bersyukur bahwa kita umat yang dikasih Tuhan, GBDI, Jemaat GBDI Baturno ini, yang sungguh-sungguh diberi kesempatan, diberikan anugerah Tuhan oleh karena cinta kasih Tuhan kepada kita semuanya. Kita merasakan di dalam pujian ini atas kemenangan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu kita bersyukur. Setelah Dia mati disalibkan dan Dia bangkit dari kerajaan maut, dan setelah 40 hari kemudian naik ke surga. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita umat Tuhan yang dikasihi boleh merasakan hadirat Tuhan setiap hari, setiap saat. Dan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa menyertai, menolong kita, menguatkan kita di dalam segala situasi yang kita hadapi, keadaan yang kita hadapi. Oleh karena itu pada saat pagi hari ini kita boleh bersyukur bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, orang-orang percaya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, orang percaya ditempatkan bersama dengan Kristus di alam surgawi karena kasih Kristus akan karunia-Nya dan oleh iman kita turut di dalam kebangkitan. Karena iman kita akan kenaikan Kristus ini, kita merasakan bahwa di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita, diri kita, pribadi kita, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia. Kita bersama-sama dengan Allah, dengan Dia di surga. Di dalam Efesus pasal yang kedua, yang ke-6 mengatakan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan
Dia di surga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dengan kenaikan Kristus Yesus ke surga, orang-orang percaya mendapatkan jamin menjadi warga kerajaan surga. Sehingga di dalam hati pikiran kita atau perasaan kita bahwa orang percaya yang tertuju yaitu ke surga. Karena kewargaan kita adalah di surga. Ada amin? Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, di situ juga kita menantikan akan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Ya, yang sungguh-sungguh kita boleh baca di dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat pertama sampai yang keempat, mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, dulu di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Dia. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, karena secara iman status kita orang-orang percaya sudah menjadi warga kerajaan surga. Secara iman kita, maka keselamatan dan hidup yang kekal bukan lagi suatu perkara yang nantinya, tetapi pasti. Bukan dikatakan mudah-mudahan masuk di dalam kerajaan surga. Hidup kita nanti mudah-mudahan masuk di dalam kerajaan surga. Tidak. Tapi sungguh-sungguh sudah pasti kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita orang-orang percaya sudah pasti di dalam kerajaan surga. Kenaikan Yesus ke surga menantikan yang sungguh-sungguh kedatangannya yang kedua kali untuk membawa semua orang yang percaya dari setiap suku, bangsa maupun bahasa di suatu tanah air surgawi yang Tuhan Yesus sudah sediakan. Semua suku bangsa, tidak membedakan akan bahasa mereka atau suku-sukunya, tapi Tuhan sungguh-sungguh semuanya disediakan bagi kita yang ada di dunia ini. Terpuji bagi nama Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmatinya, merasakan akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Di dalam kenaikan Kristus ke surga, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini meneguhkan keyakinan kita bahwa Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus hidup, sehingga kita tidak perlu merasakan khawatir atau gelisah atau tawar hati di dalam menghadapi segala permasalahan atau pergumulan kita sebagai orang yang percaya di dalam dunia ini. Kita seringkali gelisah dan kita menghadapi situasi saat ini, hati kita tidak bisa gembira atau bersukacita
Tapi hati kita sering dilihat banyak orang, dia kok cemburu. Ada hati yang iri, masih ada rasa dendam. Bahkan di dalam hatinya kelihatan kosong. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi kenaikan Yesus ke surga ini meniadakan kegelisahan di dalam hati kita, menolong di dalam setiap hati kita yang mengalami sedemikian rupa itu, dan sungguh-sungguh melenyapkan kemarahan, kedengkian, juga kejahatan-kejahatan yang ada, sehingga orang percaya ini diliputi dengan hati yang sukacita, yang sungguh-sungguh. Bagaimana kita ini akan mengucap syukur? Tidak bisa kita mengukur dengan harta benda kita. Kita boleh mengucap syukur, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan hati yang bersukacita karena kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ini suatu kebahagiaan yang harus kita rasakan pada saat ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Walaupun pada saat ini ya kita menjalani di tengah-tengah COVID-19 ini, di tengah-tengah virus corona ini, di mana kita harus siap sedia dengan ujian di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus hidup yang lebih sehat, lebih harmonis, tidak hanya kepada keluarga, tetapi kepada Tuhan. Bagaimana hubungan kita kepada Tuhan, kedekatan kita kepada Tuhan. Di dalam memperingati hari kenaikan Yesus ke surga ini, Yesus naik ke surga menjamin suatu kepastian, kemuliaan yang diterima oleh orang-orang percaya. Siapa? Kita semua yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Dia menyediakan tempat bagi kita, yaitu di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu kita orang-orang percaya yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita bersyukur masih bisa beribadah di tempat kita masing-masing. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan oksigen yang setiap hari baru, memberikan diri kita ini mampu dan kuat, sebab kita percaya dan sungguh-sungguh kebangkitan ke surga, kenaikan Yesus menyediakan dan akan menempatkan kita nanti. Kita ingat bahwa tujuan kita nanti, cita-cita kita nanti kelak kekal dalam kehidupan yang kekal. Kita mungkin sering dengar sewaktu di dalam suatu tempat-tempat kita di gereja, ya, dan sungguh-sungguh kita ini dipersiapkan kehidupan kita. Kita ingat tentang kelahiran Yesus dan kematian Yesus. Tapi di hari yang ketiga Yesus naik ke surga. Sungguh-sungguh selama 40 hari kenaikan Yesus, Bapa menganugerahkan, memberikan rohnya, menyertai kita yang ada di dunia ini, mengutus Roh Kudus menyertai kita. Begitu bersyukur dan berbahagianya kita didampingi dengan rohnya, yaitu Roh Tuhan, sehingga kita tidak usah takut dan khawatir. Walaupun ujian tantangan di kanan kiri
kita ini selalu kita khawatir, tetapi kita percaya masih ada harapan yang sungguh menanti kita, yaitu Yesus yang sungguh-sungguh membawa kita ini diberikan kekuatan, diberikan semangat, dan kita harus menghadapi problema saat ini. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus persiapkan, sebab saat inilah kita di dalam memperingati kenaikan Yesus ke surga, menyatakan bahwa pribadi Kristus, Dia anak Allah. Dan sungguh-sungguh Yesus akan menggenapi, Yesus menggenapi misinya dan datang ke dunia ini, datang ke dunia yang kedua kali. Untuk itu kita harus tekun berdoa, taat melakukan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya setiap saat di mana kita berada. Dan sungguh-sungguh saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kelak Dia kembali ke dalam dunia ini, sungguh-sungguh kita sudah siap, sudah kita ini mempersiapkan kehidupan kita. Bagaimana kalau ada orang yang bertanya, mengapa Yesus tidak tinggal bersama-sama dengan murid-murid yang dikasihi untuk mengabarkan Injil di dunia, agar banyak orang melihat dan percaya kepadanya? Saat itu merupakan hal yang sangat ajaib. Tetapi jika Yesus tidak naik ke surga, masih ada bersama-sama dengan murid-muridnya sampai saat ini, ya, kita tidak akan mendapatkan tempat yang lebih mulia. Tapi kita bersyukur bahwa Yesus setelah disalibkan, penggenapannya dinyatakan menggenapi, menanggung segala dosa manusia. Kita bersyukur mendapatkan kemenangan dan kebebasan. Tapi kita boleh ada di dalam anugerah Tuhan, dalam pemeliharaan. Kita perhatikan tidak hanya secara jasmani, tapi rohani kita. Iman kita harus tertuju kepada Tuhan setiap hari melalui doa, dan kita tekun baca firman Tuhan. Dengan kenaikannya ke surga, Dia membuktikan, memberikan kepada manusia dan dunia ini, terkhusus umat Tuhan, bahwa Dia adalah anak Allah. Benar-benar Dia anak Allah, adalah utusan dari surga, dan kembali ke surga setelah menyelesaikan tugas-tugasnya saat bersama-sama dengan mereka. Sekarang Dia di surga, dan kita bersyukur bahwa kita yang melakukan tugas kewajiban melayani, menunggu kedatangan, melakukan aktivitas kita, hati yang bersyukur, hati yang bersukacita, yang dirindukan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan yang memberikan penghiburan setiap saat adalah Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai 21, menyatakan bahwa saat Yesus naik ke surga, murid-muridnya bersembunyi dan berdoa karena takut dengan ahli-ahli Taurat. Dan seperti yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya bahwa akan ada penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan membaptis dengan air. Dan saat mereka menerima urapan dari Roh Kudus itu, saat itu juga murid-murid mendapatkan kuasa
untuk bangkit dari rasa takut, dari ketakutan itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua sampai ketiga, firman Tuhan mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Dan dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Haleluya. Puji Tuhan. Dan dikatakan firman Tuhan, aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia ini tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 ini, sungguh-sungguh kita boleh renungkan, supaya kita boleh mendapatkan anugerah Tuhan. Dan sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, saat itu terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mana kenaikan Yesus Kristus ini sungguh-sungguh yang sekarang buat kita orang-orang Kristen yang memang sudah jelas di dalam Alkitab dijelaskan, diterangkan, disampaikan. Tapi ada makna kenaikan Yesus ke surga bagi mereka yang bukan orang Kristen. Seperti yang telah diterangkan di dalam Alkitab tadi di atas, bahwa kenaikan Yesus ke surga adalah bukti yang nyata adanya kehidupan setelah kematian, sehingga hal itu memberi suatu penjelasan secara umum bahwa segala yang ada di bumi ini bersifat sementara. Sifat sementara saja. Yang kita pakai, yang kita makan, yang kita miliki, nanti akan ditinggalkan di dalam dunia ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kenaikan Yesus ke surga ini mengajarkan kepada kita supaya kita bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita, kepada seluruh masyarakat, yaitu untuk tidak hidup di dalam kenikmatan duniawi, tetapi harus lebih memperhatikan kehidupan rohani. Nah, saat ini banyak ujian cobaan yang terjadi di seluruh dunia, bahkan Indonesia.
yang tidak sedikit, tapi cukup banyak yang diuji dengan pandemi COVID-19 ini, dengan virus corona yang merajalela. Tetapi kita melihat dengan iman bahwa bagaimana kita mensikapi, kita ini ditolong oleh Tuhan, kita ini disertai oleh Roh Kudus. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, bagaimana kita melakukannya secara daging, secara pikiran kita, ataukah kita berlutut dan berdoa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di saat-saat ini. Ya, sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tokoh-tokoh agama dan juga umatnya yang terus dekat dan mencari Tuhan, dan sungguh-sungguh bersekutu membuat peribadahan di dalam tempat tinggal masing-masing, beribadah di rumah, diajak saudaranya, orang tuanya, karena sungguh-sungguh dikatakan nanti akan terjadi musibah yang lebih besar, bahkan nanti Kristian akan nyata dalam kehidupan kita ini, yang sungguh-sungguh seperti ISIS yang dulu merajalela, membantai orang-orang percaya. Bagaimana kita melihat dengan sadisnya, tapi kita bersyukur Tuhan masih menyertai, menolong, mengingatkan kepada kita saat ini. Bapak, corona yang begitu dahsyat, kita harus mengaku dan takut kepada Tuhan di dalam kemenangan, sukacita atas tempat yang disediakan kepada kita. Tapi hari-hari yang Tuhan berikan ini, kita lakukan dengan segenap hati, dengan iman yang tertuju kepada Tuhan, supaya kita tidak melakukannya dengan sia-sia, dengan seenaknya, datang kepada Tuhan dengan setengah-setengah, berdoa tidak sungguh-sungguh. Kalau Tuhan akan datang dengan secepat seperti pencuri, apakah kita sudah dipersiapkan, sudah siap, dan sudah sungguh-sungguh mampu? Ini yang harus kita pikirkan, supaya nanti hidup kita ini nanti mendapatkan tempat di mana? Kekekalan di dalam neraka atau di dalam kerajaan surga, kalau kita tidak meninggalkan kehidupan lama. Sehingga kekhawatiran, kebodohan-kebodohan di dalam dunia ini yang sungguh-sungguh saat ini dengan sengaja kita lakukan, kita ini mendapatkan suatu tindakan yang lahiriah, tidak kembali kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan akan pengorbanannya bagi kita orang-orang percaya yang sudah dimampukan, diberi kuasa untuk mengusir roh-roh setan, roh-roh kegelapan, diberi kuasa kita untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam Tuhan. Dan kita percaya Tuhan mencukupkan apa yang kita lakukan, yang kita terima. Naikkan syukur kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Dan sungguh kita ceritakan, sampaikan kepada saudara kita, kepada anak-anak kita, dengan lingkungan yang ada. Kita dicukupi, kita hidup, kita dimampukan oleh karena pertolongan Tuhan. Dan sungguh-sungguh kita mulai berdoa bersama-sama aja, keluarga dan saudara kita. Undang hadirat Allah. Kita bawa satu pujian, bawa satu ayat untuk menguatkan. Dan kita berdoa membuka berkat Tuhan. Engkau yang bertindak, Engkau yang menolong, Engkau yang menyertai.
Dan Engkau yang mencukupi, memperhatikan di dalam setiap lubuk padi kita, meja makan kita. Kita harus lakukan dengan berhikmat, penuh percaya kepada Tuhan, dan tidak percaya kepada nenek-nenek moyang, roh-roh kegelapan. Tapi kita percaya kepada Allah yang hidup, percaya kepada Yesus yang sudah naik ke surga. Kita syukuri pada saat ini kita sudah percaya. Kita harus mau hidup baru, diperbaharui, dan tinggalkan kehidupan yang lama. Tinggalkan hal-hal duniawi ini, kekotoran perkataan kita, hati pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Supaya Tuhan rubah hidup kita, sikap kita menjadi umat pilihan Tuhan. Amin. Menjadi anak-anak Allah. Amin. Menjadi berkat. Kita kuat oleh karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Di mana kita berada, Roh Kudus memimpin menyertai di dalam diri kita. Kita percaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Oleh karena pada saat pagi hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Apakah kita sudah mengucap syukur, memberikan yang terbaik, teladan yang baik, berkarakter seperti Kristus, meneladani setiap saat, takut akan Tuhan walaupun kita sendiri. Lihat saudara kita yang tidak memiliki orang tua, tidak memiliki anak, dia hidup sendiri bersama-sama dengan Tuhan, mengandalkan kuatan Tuhan, dan Tuhan beri iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Hati yang bersyukur dan tetap setia sampai Tuhan datangnya kedua kali menjemput kita semua. Mari kita perlihatkan dengan hati yang sungguh-sungguh di dalam Dia. Oleh karena itu, kerjakan, lakukan di dalam melayani pekerjaan Tuhan dengan segenap hati. Apa yang Tuhan berikan dan kita salurkan kepada saudara kita, baik dia anak yatim piatu, janda, maupun yang kekurangan, kita jangkau. Saat ini kita akan memberikan kasih seperti Tuhan juga memberikan pertolongan. Tidak pandang bulu. Lakukan dengan doa, percaya bahwa Tuhan yang akan membalas kebaikan kita, dan Tuhan akan menolong dalam kehidupan kita. Bersyukurlah setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan kita. Pelihara kita supaya dipercepat, ya, di dalam menanggulangi COVID-19 ini dengan hidup sehat, dan kita menjaga hubungan dengan baik dengan saudara-saudara kita. Terlebih kita bisa menikmati hidupan kita ini dengan baik. Amin. Haleluya. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan serahkan kepada Tuhan bahwa Yesus Kristus yang telah naik ke surga mempersiapkan tempat yang terindah buat kita orang-orang percaya. Kita bersyukur dan berterima kasih. Karena itu kita harus melakukan dalam kehidupan kita ini, terus di dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini Engkau telah berfirman atas hamba-Mu dan umat-Mu yang membuka hati dan telinganya di tempat tinggal mereka masing-masing. Kami bersyukur dan bersukacita atas kemenangan yang Kau berikan, sehingga kami diberikan kekuatan baru.
Kau berikan penghiburan di dalam saat kami ada kesedihan, kekhawatiran. Dan Kau memberikan kesembuhan di saat ada sakit penyakit. Dan Kau memberikan kemenangan atas segala kekhawatiran-kekhawatiran ini. Engkau jangkau saudara-saudara kami Tuhan, supaya mereka menerima kekuatan baru. Kau kembalikan dengan iman dan pengharapannya, percayanya kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberkati setiap umat-Mu yang telah bekerja sama melayani dan juga membagikan berkat bagi keluarga, bagi saudara-saudaranya. Engkau senantiasa memberkati Bapa di dalam kehidupannya, memperhatikan anak-anak mereka, bahkan memberkati studinya dalam pekerjaannya saat ini. Cukupkan dari hari demi hari dengan penuh rasa syukur kepadamu Bapa. Allah menolong setiap hamba Tuhan yang terus taat dan setia, terus melayani dan mendoakan saudara-saudara kami. Engkau menjangkau saudara kami ya Tuhan yang ada di luar kota. Engkau memberkati mereka di mana mereka harus tetap bertahan dalam ujian saat ini. Kami percaya Engkau melingkupi dan menolong dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kau lingkupi dengan kuasa Allah. Dan kami percaya pada saat ini Tuhan, apa yang akan kami persembahkan kepada saudara-saudara kami, ya sungguh-sungguh Tuhan Engkau membuka hati dan bersuka cita mereka. Dan ini berkat menjadikan buah-buah sukacita, menjadikan ucapan syukur, dan sungguh-sungguh menjadikan berkat bagi keluarga saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kau pun melihat dengan ketulusan hati saudara-saudara kami yang telah mengulurkan berkat-Nya untuk membagikan berkat jasmani berupa sembako yang akan kami sampaikan kepada saudara-saudara kami Tuhan pada saat siang ini. Tuhan Yesus menumpangkan tangan-Mu dan Kau mensucikan Tuhan. Dan sungguh-sungguh ini menjadi berkat kekuatan tubuh jasmaninya. Bahkan Bapa, Engkau selalu menjagai iman percayanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Dahsyat dan mukjizat-Mu masih nyata dalam kehidupan kami saat ini Bapa. Kami bersuka cita dan kami bersyukur karena kenaikan Engkau ke surga, mendapatkan kemenangan bagi kami semuanya, dan menyediakan tempat di surga buat kami semuanya. Kau jaga kami Tuhan dalam kehidupan ini sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Allah bekerja atas segala pekerjaan dan pelayanan di dalam rumah Tuhan ini. Kami boleh menjangkau saudara-saudara kami, jiwa-jiwa yang baru, dan Kau berikan kekuatan baru bagi setiap hamba-Mu yang boleh mewartakan berita Injil, supaya sungguh-sungguh keselamatan terjadi dan juga pertobatan terjadi, sehingga jiwa-jiwa boleh dimenangkan dan menerima Kristus Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat dan Tuhan di dalam hidup mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan tengadahkan tangan kita dan buka hati kita, akan menerima berkat daripada Tuhan pada saat pagi hari ini, di dalam kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Terimalah berkat kasih kemurahan dari Allah Bapa di surga, memberikan sukacita dan damai sejahtera, dengan wajah-Nya menerangi di dalam kehidupan kita. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya, dan penyertaan kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali ke dalam dunia ini, menjemput kita semuanya di dalam kerajaan surga yang mulia, di dalam berkat nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur pada saat pagi hari ini. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus
memberkati kita. Amin.